Halo, perkenalkan nama saya Imelda Lorida Pelo dari Universitas Nusa Lontar, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Geografi semester 6. Video ini merupakan presentasi dari mata kuliah Geografi Transportasi. Dalam video ini saya akan membahas tentang beberapa poin penting, yaitu yang pertama, jelaskan langkah-langkah untuk mengkaji geografi. Dan yang kedua, jelaskan apa-apa saja yang termasuk dalam transportasi darat. Nah, yang penjelasan yang pertama yaitu tentang langkah-langkah untuk mengkaji geografi. Yang pertama, menentukan masalah. Dalam melakukan sebuah penelitian, langkah pertama yang wajib dilakukan merupakan memilih kasus. Masalah terjadi apabila terdapat kesenjangan atau ketidakseimbangan antara syarat seharusnya dan syarat sebenarnya. Yang kedua, membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ini tidak selaras dengan masalah yang sebenarnya. Rumusan masalah berupa pertanyaan lebih khusus yang akan dicari jawaban dan kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, menentukan judul penelitian. Judul penelitian geografi wajib mendeskripsikan objek dan subjek yang akan diteliti, lokasi, tujuan, dan target peneliti. Yang keempat, tujuan penelitian. Setelah menentukan masalah, rumusan masalah, dan judul penelitian, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini harus konsisten dengan masalah yang kalian buat. Ada dua jenis tujuan penelitian, yaitu yang pertama tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus dirumuskan dalam beberapa pertanyaan pada rumusan masalah, sedangkan tujuan umum menjelaskan secara singkat apa yang ingin kalian capai dan dalam penelitian tersebut. Yang kelima, menentukan variabel penelitian. Variabel adalah faktor atau item yang peneliti putuskan untuk menyelidiki dan menarik kesimpulan. Ada 3 jenis variabel, yaitu yang pertama variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderator. Yang keenam, menentukan landasan teori. Tujuannya tentu untuk dapat memperkuat penelitian menggunakan teori-teori, konsep, dan definisi secara sistematik untuk melaksanakan penelitian. Yang ketujuh adalah mengembangkan kerangka penelitian. Kerangka tersebut dimulai dengan perumusan masalah dan kemudian menjelaskan variabel-variabel dalam kerangka landasan teori. Peneliti kemudian akan menganalisis dan membandingkan hubungan antara dua variabel dalam penelitiannya sehingga dapat diberi kerangka pikiran. Yang kedelapan yaitu hipotesis penelitian. Setelah melakukan 7 langkah di atas, langkah selanjutnya adalah melakukan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan dan atau jawaban sementara terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Namun hipotesis ini bisa berubah setelah melakukan pengambilan data. Yang kesembilan, menentukan populasi dan sampel penelitian. Setelah disusun hipotesis, selanjutnya kita masuk kepada proses penelitian, yakni menentukan populasi dan juga sampel yang akan diteliti. Mengapa perlu adanya sampel? Karena hal ini perlu untuk mewakili populasi. Penggunaan sampel ini akan membuat penelitian lebih sederhana. Yang ke-10, teknik pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel tentu tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Perlu adanya teknik tertentu dalam pengambilan sampel penelitian. Dan yang ke-11, teknik pengumpulan data. Kalian juga harus menentukan teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik pengolahan data tentunya sangat banyak. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih akurat. Yang ke-12, pengolahan data. Setelah sampel dan data diproses, selanjutnya ialah pengolahan data. Pengolahan data penelitian biasa menggunakan suatu software
tertentu ataupun menggunakan alat lain yang mendukung. Yang ke-13 yaitu analisis data. Setelah melakukan pengolahan data, hal yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisis data tersebut. Analisis data ini bertujuan untuk memperoleh tujuan dari penelitian. Dan yang terakhir atau yang ke-14 yaitu kesimpulan. Setelah data dianalisis, langkah yang terakhir adalah menyusun kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan olahan data. Kesimpulan yang disusun bisa sejalan dengan hipotesis yang sudah disusun maupun bertentangan. Pembahasan yang kedua yaitu transportasi darat. Transportasi darat adalah kendaraan yang berada di darat dan menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang yang banyak digunakan serta memiliki banyak jenisnya. Berikut macam-macam transportasi darat, yaitu yang pertama sepeda motor, yang kedua mobil, yang ketiga bus, yang keempat kereta api, yang kelima sepeda, yang keenam becak, dan juga lain-lain. Demikian presentasi dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.